Seorang B.J. Habibie pastinya mempunyai kisah hidup yang sangat inspiratif bagi kita semua. Kisahnya sangat menarik untuk disimak. Sosok yang terkenal cerdas ini memiliki karisma tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Figurnya pun sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai pengalaman hidupnya, mulai dari perjalanannya membuat pesawat sampai dengan kisah cintanya dengan Hasri Ainun Habibie membuktikan ia adalah seseorang yang sangat inspiratif bagi kita. Penasaran? Yuk simak kisahnya yang patut diteladani. Latar belakang B.J. Habibie. Baharudin Jusuf Habibie alias B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang profesor dan teknokrat yang mendalami ilmu di bidang penerbangan atau aviasi. Habibie diketahui sebagai anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sang ayah memiliki profesi sebagai ahli pertanian yang memiliki darah etnis Gorontalo. Sedangkan sang ibu memiliki darah etnis Jawa. Marga Habibie tercatat secara sejarah Nusantara berasal dari suatu wilayah bernama Kabila yang merupakan daerah di Kabupaten Bon, Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Sudah bisa baca Al-Quran sejak usia 3 tahun. Habibie memang dibesarkan dalam keluarga yang taat agama dan religius. Ayahnya pun sudah terbiasa membacakannya ayat-ayat Al-Quran sejak Habibie kecil. Tidak heran, dengan kecerdasannya yang sudah terlihat dari kecil, ia sudah lancar untuk melantutkan ayat-ayat yang ada di kitab sucinya. Sampai ia sudah mempunyai istri pun, ia masih rajin mendengarkan istrinya mengaji setiap subuh. Semasa hidupnya ia juga mengabdikan hidupnya untuk belajar, bekerja dan juga beribadah. Sekolah di Bandung dan pernah kuliah di ITB. Sejak usia muda Habibie memiliki ketertarikan pada bidang eksakta khususnya mesin dan fisika. Pada tahun 1950, Habibie bersama orang tuanya pindah ke Bandung, sehingga ia menghabiskan pendidikan sekolah di sana. Saat itu ia bersekolah di Government Middelbare School atau setara SMP saat ini. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Dago, Bandung. Disinilah Habibie mulai tertarik dengan Ainun yang kelak menjadi istrinya. Sehabis lulus dari SMA Dago, ia melanjutkan pendidikan kuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB, dengan mengambil konsentrasi pada Fakultas Teknik jurusan Elektro. Lalu, setelah kurang lebih 1 tahun di ITB kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikan ke Jerman di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule RWTH Aachen, Jerman Barat, dengan mengambil jurusan teknologi pesawat terbang. Bersusah payah saat kuliah di Jerman. Karena memikirkan sang ibu yang banting tulang sendiri, ia memutuskan untuk membiayai pendidikannya sendiri demi meringankan beban ibunya. Ia rela tinggal jauh dari pusat kota dengan fasilitas seadanya saat kuliah di Jerman. Ia juga rela berhemat dengan berjalan kaki untuk ke kampusnya. Namun semuanya terbayar hingga ia bisa mencapai lulusan S3 dengan beasiswa yang didapatkan ketika ia bekerja sebagai asisten profesor setelah lulus dari S2. Di usia 28 tahun, ia berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Saat berada di Jerman, ia mengatasi semua masalahnya sendiri, komitmen dan tekadnya berhasil membuat Habibie diakui oleh dunia dengan sosok yang jenius. Bahkan penduduk asli Jerman pun mengaguminya.
Pengalaman unik dan berkesan Habibie di Jerman. Saat menjalani hidup di Jerman, Habibie memiliki cerita jenaka bersama teman kuliahnya yang merupakan orang asli Jerman. Dikatakan bahwa kemampuan bahasa Jerman B.J. Habibie sangat bagus dan di atas rata-rata orang asing lainnya. Hal ini membuat rekan kuliahnya banyak bertanya dari mana asal-usulnya. Kemudian Habibie dengan canda dan santai menjawab bahwa ayahnya pernah memakan daging orang Jerman sehingga ia bisa memiliki darah Jerman yang membuatnya fasih berbahasa. Sangat dekat dengan Soeharto. Sosok Habibie adalah sosok yang sangat dekat dengan Soeharto, bisa dibilang ia adalah orang kepercayaan Soeharto, dan sosok yang paling disayang oleh Soeharto karena prestasinya yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Soeharto sangat menyayanginya, ketika diberikan tugas, Habibie pasti selalu menyelesaikannya dengan baik. Pada tahun 1978, Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri ia juga membuat pesawat nasional yang bernama N-250 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1995. Saat Soeharto harus mundur dari jabatan Presiden Rakyat Indonesia pun, ia memberi kepercayaan kepada Habibie untuk melanjutkan pekerjaannya. Bapak Pesawat Nasional. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat Nasional karena semasa mudanya ia senang sekali memahami serba-serbi mesin pesawat. Ia sampai memiliki rumus, faktor Habibie, untuk menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Dari kehebatan rumusnya ia juga dijuluki sebagai Mercrack. Di Jerman memang ia terkenal sangat hebat, namun ia tetap mau melayani negara Indonesia dan memenuhi permintaan Presiden Soeharto untuk mengabdikan ilmunya di Indonesia. Pada tahun 2015 ia juga memperkenalkan rancangan pesawat baru yang digarap oleh perusahaan yang didirikannya. Pesawat itu dinamakan R-80. Pesawat itu memiliki kelebihan tersendiri pada baling-balingnya. Pesawat itu sendiri bisa memuat kapasitas hingga 80-90 orang. Akhir kata, demikianlah kisah inspiratif B.J. Habibie secara singkat yang bisa diteladani. Sebagai seorang anak bangsa yang cerdas dan sukses tentunya Habibie dapat menjadi sosok tokoh panutan dari banyak sisi. Sosoknya akan selalu lekat dan diingat oleh bangsa Indonesia hingga saat ini dan nanti.